Di tengah acara sujud syukur atas kembalinya Maureen dan Judy, di sini Will melihat keanehan di mana potongan tangan robot alien yang menyerangnya kemarin tiba-tiba bereaksi setelah melakukan kontak dengan cincin planet tersebut. Lalu untuk menenangkan situasi, Maureen lebih memilih untuk menyembunyikan hal tersebut. Selanjutnya, setelah mereka berhasil kembali keluar angkasa, Maureen dan John mendengar sinyal dari radar yang mengindikasikan ada benda yang mendekat ke arah pesawat mereka. Awalnya Maureen mengira kalau itu adalah meteor. Namun setelah dicek lagi, ternyata sinyal itu adalah sinyal suara yang digunakan untuk mengidentifikasi pesawat-pesawat yang ada di luar angkasa, di mana sinyal yang mereka tangkap tersebut tidak lain dan tidak bukan berasal dari pesawat induk Resolute. Singkat cerita, setelah 7 bulan bercocok tanam di planet orang dan ternyata hasilnya tidak sesuai ekspektasi, dan di luar rasa penasaran mereka tentang apa yang dilakukan Resolute di sini, pokoknya mereka alhamdulillah akhirnya berhasil kembali ke pesawat induk Resolute. Namun begitu sampai di dalam, mereka menemukan kejanggalan di mana pesawat itu sudah dalam keadaan kosong. Di sini Maureen mendapatkan info bahwa pesawat induk Resolute terakhir beroperasi sekitar 7 bulan yang lalu, di mana hal itu terjadi bersamaan dengan momen munculnya robot alien kedua yang menyerang pesawat Jupiter dan terseretnya mereka ke dalam portal dimensi. So, untuk mencari info yang lebih jelas, mereka lanjut menelusuri tempat tersebut. Sementara itu diperlihatkan Don West yang ditugaskan untuk standby di pesawat Jupiter sekaligus menjaga Dr. Smith. Namun ternyata Dr. Smith berhasil melepaskan borgolnya dan bebas berkeliaran. Di sini dia mengambil ID card milik Dr. Smith yang asli yang berada di tas Don West, di mana benda itu tadinya akan digunakan sebagai bukti untuk menahan Dr. Smith. Lalu setelah mengambil ID card Dr. Smith yang asli, dia langsung menyelinap ke dalam kapal induk Resolute untuk menghilangkan bukti-bukti lainnya dan mengganti identitas Dr. Smith yang asli dengan data dirinya di dalam database pesawat. Dalam menjalankan aksinya, dia juga sempat membuat api untuk mengalihkan perhatian, di mana hal itu memicu aktifnya protokol kebakaran yang membuat seluruh pintu lorong Resolute tertutup secara otomatis. Anggota keluarga Robinson yang sedang berada di tempat berbeda juga akhirnya terpisah dan terbagi menjadi 3 kelompok. Maureen bersama John, Penny dengan Will, sementara Judy solo jungle. Judy yang terpisah sendirian dari rombongan, lalu tidak sengaja bertemu dengan seorang anak bernama Samantha yang ternyata adalah anak dari seseorang yang sebelumnya dilimpai oleh Dr. Smith dan dibuang keluar angkasa. Namun di sini Samantha tidak mengetahui hal itu dan dia hanya menjelaskan kalau dia terpisah dengan orang tuanya saat terjadi geger geda di pesawat induk Resolute 7 bulan silam. Samantha! Sir? No, she's alone. Kembali ke Don West yang masih berada di dalam pesawat Jupiter, dia melihat koper hitam yang sepertinya keramat. Karena penasaran, dia lalu membuka koper tersebut dan ternyata koper itu berisi potongan tangan robot alien yang sebelumnya disimpan oleh Maureen dan sudah kembali aktif. Melihat hal itu, Don West langsung memberitahu keluarga Robinson via HT soal apa yang dilihatnya barusan. Di sini Will beranggapan kalau tangan robot alien itu aktif karena dekat dengan tubuh aslinya dan berusaha untuk bersatu kembali. Hal itu juga menegaskan kalau robot alien yang sebelumnya terlempar keluar dari Jupiter kemungkinan saat ini berada di Resolute. So, untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, mereka semua diminta untuk bersembunyi sementara Don West memantau posisi mereka dari kokpit pesawat Jupiter. Yeah, I see your Jupiter. Come on, we got bigger things to worry about than Smith. Singkat cerita, Judy dan Samantha yang bersembunyi di dalam ventilasi udara, mereka tidak sengaja melihat robot alien yang berjalan ke arah kantin, di mana Will dan Penny sedang bersembunyi.
Dari kokpit Jupiter, Don West juga melihat hal yang sama dan langsung meminta Will dan Penny untuk membuat tempat persembunyian agar tidak terlihat oleh alien tersebut. Mendengar hal itu, mereka langsung bersembunyi untuk menyelamatkan diri. Dan tidak berselang lama saat robot alien jahat itu hampir sampai ke tempat mereka, terlihat kalau robot tersebut hanya tinggal setengah badan, yang artinya kemungkinan dia keliling untuk mencari potongan badan lainnya. Menyadari kalau Penny dan Will dalam bahaya, Maureen dan John langsung menuju TKP untuk menyelamatkan mereka. Di sini John berusaha untuk mengalihkan perhatian robot alien tersebut dan membuat robot alien itu beralih mengejar John dan Maureen. Dengan respon pemikiran yang kritis, Maureen berhasil menjebak robot tersebut menggunakan HT miliknya ke ruangan mesin dan menguncinya di sana. Tidak berselang lama, tiba-tiba pesawat Jupiter lain muncul karena mendapat sinyal dari Jupiter milik keluarga Robinson. Salah satu di antaranya adalah wakil direktur Resolute yang bernama Ben Adler. Ben memberitahukan kalau saat ini semua warga Resolute sedang diungsikan ke planet terdekat untuk bertahan hidup. Dengan semakin banyaknya pertanyaan di kepala, Maureen lalu meminta Ben untuk berbicara secara privat. Could we speak to you privately? Lalu sambil berjalan ke tempat robot alien yang sudah mereka tahan, Ben memberitahukan sebuah rahasia di mana sebenarnya jauh sebelum Will, dia sudah lebih dulu melakukan kontak dengan robot alien lain yang dia beri nama Scarecrow. Jadi gini, Ben Adler ini dulunya sama seperti Will. Dia mempunyai ikatan batin dengan robot alien yang dulu terdampar di bumi dan diberi nama Scarecrow. Nah, si Scarecrow dan telur dino dari pesawatnya selama ini telah dimanfaatkan untuk menjalankan Resolute dan mengantarkan warga bumi ke Alpha Centauri di misi-misi sebelumnya. Namun sialnya 7 bulan yang lalu, robot alien lain menyerang Resolute dan mengambil telur dino yang akhirnya membuat pesawat induk Resolute mogok. Hal ini menegaskan sebuah fakta di mana konflik yang terjadi antara ras robot alien dan manusia sebenarnya disebabkan oleh ras robot alien yang ingin mengambil kembali mesin milik mereka. The answer to that and a whole lot more. Kembali ke cerita, diperlihatkan di sini mereka kedatangan atasan Ben bernama Hastings. Dia mengajak Maureen dan John masuk ke ruangan mesin, tempat di mana selama ini mereka memanfaatkan Scarecrow dan mesin dari pesawatnya untuk menjalankan Resolute bolak-balik bumi ke Alpha Centauri, di mana seharusnya perjalanan PP menggunakan pesawat luar angkasa bisa sampai ribuan tahun, namun mereka melakukannya hanya dalam beberapa bulan saja. I was able to communicate with him in a rudimentary. Dia lalu menjelaskan sebuah fakta yang selama ini dirahasiakan, di mana Resolute sebenarnya adalah daur ulang dari pesawat alien yang dulu terdampar di bumi. 1 week ago today, the Earth was struck by a super. Yang artinya mereka tidak bisa membuat mesin pengganti untuk kembali menjalankan Resolute, karena dari awal pesawat itu memang bukan berasal dari teknologi manusia. Information. Please don't share it. Mendengar hal itu, Maureen langsung teringat dengan mesin alien yang tertinggal di pesawatnya. So, tanpa membuang waktu lama, tim peneliti Resolute langsung diterjunkan untuk mengecek kondisi mesin tersebut, sementara keluarga Robinson dibawa ke koloni pengungsian di planet terdekat. Singkat cerita, di planet pengungsian, keluarga Robinson kembali bertugas sesuai dengan job desk mereka masing-masing. Di sini John diminta untuk membantu memeriksa masalah yang terjadi di sumur pengeboran air yang akan digunakan untuk cadangan air di Resolute. Namun begitu sampai di dalam sumur, John menemukan kejanggalan di mana handle pipa yang terbuat dari besi langsung patah saat dia berusaha untuk memutarnya. Great. Oh my God. Oh, we gotta get out of here. Sementara itu di sisi lain, Judy juga menemukan keanehan yang sama saat cincin milik Angela yang terjatuh di wastafel juga langsung hancur begitu diambil. Wait, whoa, what's happening? Menyadari kalau hal itu disebabkan oleh air yang diambil dari sumur pengeboran, Judy langsung berteriak kepada para pekerja termasuk ayahnya untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Namun sayangnya di sini John tidak sempat menyelamatkan diri karena handle tali pengaman miliknya keburu hancur sebelum dia ditarik keluar.
Lalu Judy yang menyadari kalau ayahnya masih tertinggal di dalam sumur lalu berusaha membantunya untuk keluar. Namun di sini ayahnya meminta Judy untuk tidak mengkhawatirkannya dan menyuruhnya pergi ke pangkalan Jupiter untuk menghentikan pesawat Jupiter yang mengangkut air dari sumur tersebut dan akan pergi ke Resolute. Don, something in the well. There's something that rots metal. You have to quarantine. So tanpa buang-buang waktu, Judy langsung gas OTW ke pangkalan dan meminta Don West untuk membatalkan pengiriman air ke Resolute. Well, you can't let it leave. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan Will yang masih penasaran dengan Scarecrow dan nekat menyelinap ke ruang penyimpanan. Ternyata Ben juga berada di tempat tersebut dan di sini Will berkata kepada Ben kalau dia akan mencoba untuk menyatukan tangan robot tersebut dengan harapan robotnya nanti akan teriset dan kembali ke setelan pabrik. We've never asked him before. I know the missing piece, Mr. Adler. Namun berbeda dengan robot Will sebelumnya, Scarecrow tampak tidak terpengaruh dan malah mencoba untuk menyerang Will. Untungnya di sini Ben gercep langsung menyalakan penahan untuk menghentikan Scarecrow. Bersamaan dengan itu, Maureen muncul dan langsung ngomel ke Ben karena menganggapnya tidak bisa menjaga anak kecil. Namun setelah dijelaskan maksud dan tujuan Will yang sebenarnya, Maureen akhirnya melunak dan mengizinkan Will untuk melanjutkan rencananya. Berharap mereka akan menemukan titik terang agar Resolute bisa kembali beroperasi. You know, all this time, something I think you need to see. So Maureen mengajak Will kembali menemui Scarecrow untuk mencoba berkomunikasi dengannya. Di percobaan kali ini, tanpa diduga Scarecrow memahami ucapan Will dan menunjuk ke arah tiang di mana terdapat bekas cakaran dari pertarungan robot alien sebelumnya. Karena penasaran, Will lalu mencoba untuk menyentuh spot tersebut. Seketika dia langsung terhubung dengan robot aliennya dan mendapat sebuah visual di tanah bebatuan yang tidak lain adalah tekstur dari planet tempat para warga Resolute mengungsi saat ini. The robot. Sementara itu di sisi lain diperlihatkan John yang masih berusaha untuk keluar dari proyek galian sumur. Namun karena besi-besi yang dipakai untuk memanjat juga sudah mulai keropos, dia lalu terjatuh dan malah tercoblos sebuah batang besi di bagian perut. Dia lalu memberitahu Judy yang saat ini sedang berada di pangkalan tentang keadaannya. Karena panik mendengar kabar dari ayahnya, Judy langsung gas OTW menggunakan mobil penjelajah tanpa memperdulikan peringatan dari para engineer. Jadi sebelumnya, orang-orang sudah diberitahu oleh Don West dan teman-temannya dari Departemen Engineer untuk tidak mengoperasikan semua kendaraan di pangkalan. Karena setelah diteliti, ternyata zat penyebab keroposnya alat-alat di sumur menyebar dengan cepat melalui sentuhan. Artinya semakin tinggi mobilitas, maka resiko barang-barang akan hancur juga semakin tinggi. Chariots, Jupiter's everything. No. Don. Dan ternyata apa yang dikatakan para engineer benar terjadi. Mobil penjelajah yang dipakai Judy tiba-tiba rusak di tengah jalan, yang artinya dia mau nggak mau harus berlari menuju ke lokasi proyek galian. You are currently 24. Be careful. Namun karena jaraknya yang masih lumayan jauh dan waktu yang semakin menipis, Judy akhirnya memutuskan untuk memotong jalan, di mana sebenarnya hal itu sangat beresiko karena dia harus keluar dari pagar penjaga yang dipasang untuk melindungi koloni di sana. Di tengah perjalanannya, tiba-tiba T-Rex mini penghuni planet muncul dan mengejar Judy. Untungnya karena pengalaman kerja sebagai driver Shopee, Judy bisa menggojek T-Rex tersebut dengan memasuki celah bebatuan dan akhirnya bisa lolos dari kejaran mereka. Singkat cerita, dia akhirnya sampai di lokasi pengeboran dan langsung memberikan obat-obatan untuk ayahnya menggunakan pipa yang dibuat dari para pekerja sebelumnya. Lalu akhirnya nyawa ayahnya dapat terselamatkan dan para pekerja bisa mengeluarkannya dari sana dengan aman. Easy. Sementara itu di sisi lain,
Diperlihatkan Dr. Smith yang saat ini sudah sepenuhnya mendapatkan privilege sebagai dokter di pesawat induk Resolute setelah sebelumnya dia telah menghapus semua data tentang Dr. Smith asli dan membuat satu-satunya saksi yaitu Kapten Resolute terinfeksi oleh rumput laut beracun yang dibawanya dari planet sebelumnya. Was Dr. Smith? Di sini dia sadar kalau diam-diam Penny juga menaruh curiga kepadanya. So, dia mendatangi Penny di ruang kelas untuk berusaha memberikan isme-isme agar Penny mempercayainya. Namun di tengah perdebatannya, tiba-tiba lantai koridor mendadak keropos dan runtuh di mana ternyata zat yang berasal dari proyek galian sumur sudah mencemari Resolute dan membuat beberapa bagian pesawat hancur. Singkat cerita, setelah beberapa jam berlalu, diperlihatkan infeksi keropos di pesawat Resolute yang sudah mulai membesar. Kapten pesawat akhirnya langsung mengaktifkan protokol evakuasi dan langsung melakukan lockdown untuk mencegah penyebaran zat tersebut. Namun Penny dan yang lainnya masih terjebak di mana ruang kelas tempat mereka berlindung berada di tengah-tengah koridor yang terinfeksi. Beberapa upaya penyelamatan sudah dilakukan, namun semua jalan menuju ke ruang kelas sudah terputus, termasuk jalur-jalur kecil seperti ventilasi udara yang juga sudah tidak bisa untuk dilewati. Direct application of an ammonium counter agent. They're going to sacrifice us to save the rest of the ship. We need to prepare for a worst case scenario. Lalu setelah mempertimbangkan beberapa skenario terburuk, Kapten Resolute akhirnya memutuskan untuk mengamputasi bagian pesawat yang terinfeksi, yang artinya terpaksa Penny, Dr. Smith, dan yang lainnya akan terbuang ke luar angkasa. It's taking longer than we had hoped, but they have a chance. Di sisi lain, Don yang mendapat kabar soal rencana tersebut, dia langsung pergi menemui Kapten untuk mengusulkan rencana evakuasi alternatif. Setelah sebelumnya kontak-kontakan dengan Penny, Don West mengusulkan kepada Kapten untuk memanfaatkan box kedap udara yang ada di ruang kelas untuk tempat mereka berlindung selama sekian detik di luar angkasa. Sementara Don nantinya akan standby dengan pesawat Jupiter dan menangkap mereka saat boxnya terlempar keluar. How do you know that? Awalnya si Kapten tampak ragu dengan usul Don West, karena sebenarnya box tersebut tidak didesain untuk tahan di luar angkasa. Untuk meyakinkan bahwa rencananya pasti berhasil, Don West harus mengakui kalau selama ini dia menggunakan box tersebut untuk menyelundupkan daging-dagingan dan beberapa barang haram. Oleh karena itu dia yakin kalau box tersebut akan bertahan dan melindungi Penny dan yang lainnya selama beberapa detik di luar angkasa. On your command. So, setelah mendengar pengakuan yang cukup masuk akal dari Don West, karena tidak punya pilihan lain untuk menyelamatkan Penny dan lain-lain, si Kapten akhirnya setuju dan mempersilahkan Don West beraksi. You can have your Jupiter, but if that, we hope to have you out shortly. I'll be out. Tanpa membuang waktu, Don West langsung membriefing Penny via HT dan menyuruh mereka untuk umpel-umpelan masuk ke dalam box tersebut. A fire extinguisher. Singkat cerita, setelah akhirnya mereka masuk dan bagian dari Resolute mulai dibuang, dengan memanfaatkan waktu yang sangat sedikit, Don West akhirnya berhasil menyelamatkan Penny dan yang lainnya tanpa adanya kendala. We're all clear. We got him. Everyone's safe. Namun begitu kembali ke Resolute, dia harus ditahan sebagai konsekuensi atas pengakuan penyelundupannya, walaupun sebenarnya penahanannya cuma formalitas saja, mengingat jasanya lebih besar untuk Resolute. It's taking longer than we had hoped, but they It was worth it. Sementara itu di sisi lain diperlihatkan Maureen, Will, dan Ben yang sudah sampai di lokasi yang dilihat Will saat dia terhubung dengan robot alien tempo hari. Karena hari sudah mulai gelap, mereka lalu menyeting pagar betis untuk melindungi mereka dari T-Rex mini penghuni planet tersebut. Dan tepat seperti perkiraan mereka, T-Rex itu muncul karena ternyata Will dan yang lainnya masuk ke wilayah mereka. Sialnya lagi, karena pemasangan pagar yang belum sempurna, alat tersebut jadi agak konslet, sebentar nyala sebentar enggak, yang akhirnya membuat para T-Rex itu berhasil masuk dan menyerang mereka. Namun di saat yang bersamaan, alhamdulillah robot alien muncul dari belakang Will yang membuat monster-monster tersebut mundur teratur. Setelah kangen-kangenan sebentar,
Robot itu mengajak Will ke sebuah goa dan mencoba berkomunikasi dengan menunjukkan beberapa gambar kenang-kenangan mereka selama ini. Even though we were apart, Drawings. He made them. Namun setelah melihat bekas dempulan di lengan robotnya, Will langsung menyadari kalau dia bukanlah bestinya, melainkan robot alien jahat yang satunya lagi. hey, Mom? Di sini Will langsung memberi kode kepada Ben dan ibunya untuk segera meninggalkan tempat itu. Namun si robot yang sepertinya menyadari hal itu, dia langsung berubah ke wujud aslinya dan menghalangi jalan keluar dari gua tersebut. Untungnya Ben berhasil keluar dan mengambil alat strumnya. Dengan sekali ulti, robot tersebut langsung hancur seketika. Setelah peristiwa tersebut, karena Will berpikir kalau gambar-gambar di gua tersebut dibuat oleh robotnya yang asli, dia lalu mencoba untuk mengecek keadaan di sekitar. Dan ternyata dari kejauhan, dia melihat tempat yang persis seperti apa yang dilihatnya saat terhubung dengan robot sebelumnya. Saking semangatnya, Will lalu berlari menuju tempat tersebut dan tidak sengaja terpeleset ke sebuah lubang dan langsung jatuh ke pelukan bestinya, di mana ternyata selama ini dia disembunyikan oleh robot jahat yang tadi. Will Robinson.